Nah, dari situ Koko ada belajar tentang investment juga nggak kok? Dalam dunia Investment kita selama belajar. bisnis Iya. ini. Jadi investment, nah itu yang saya suka ya. Jadi pengusaha entrepreneur itu artinya dia tuh sudah punya skill cari duit. Ya, betul. Ada skill kedua yang dia belum punya. Skill gimana caranya duit itu making money. Betul. Jadi gimana duit itu menghasilkan duit yang lagi Ya. tanpa dia keterlibatan dia itu minimal. Betul, betul. Itulah investment. Ya. Nah, sebagian besar orang itu cuma taunya cara cari duit. Iya, aku setuju sekali itu. Jualan, Ya. reseller, Betul. ya kan, bisnis. Pokoknya dia pengennya kerja terus ya, making money terus. Tapi harusnya yang bagus adalah tetap kita bekerja, tapi kita juga mencatatkan ada kaki yang kedua, Betul. kaki investasi, di mana ketika kita mulai invest, entah itu properti, entah itu apartemen, entah itu saham, entah itu sekarang zamannya kripto, NFT, betul, ya kan? betul. Di mana kita belajar itu dan itu bisa menghasilkan dirinya sendiri. Iya. Jadi ketika something should happen di bisnis kita, Iya. di piring kita yang sekarang ini, ya kan, yang lain-lain itu tetap jalan gitu. Iya, loh. iya, iya. Nah, itu juga bagus untuk prudent ya, supaya kita juga tetap tough ya. Iya, Ada iya. goncangan apapun kita tetap tough ya. Oke, nah sebenarnya kan kamu bilang dulu di podcast sebelumnya aku udah ngomong ada 2 tipe macam orang di dunia ini. Untuk kalangan milenial ya, karena aku kan Iya. dulu juga di saham iya, di kripto juga iya. Aku punya kelas-kelas dan sebagainya. Aku juga bilang 2. Satu itu ada orang yang pintar cari uang, ada lagi satu orang yang tipe pintar ngelola uang. Betul. Ya kan? Saya setuju. Ya kan? Karena dalam dunia ini agak sulit menemukan kedua-duanya yang dalam satu orang. Menurutku Betul, pribadi. Itu betul. susah kok. Karena aku lihat ada orang yang kerja jago cari duit nih. Cari duit jago. Tapi pada saat investasi bisa hilang duit di sahamnya Iya, kok. jatuh semua, apalagi Iya. masuk yang robot-robot itu ya. Betul, betul. Tapi aku juga pernah lihat orang yang jago ngelola uang, kayak full time trader, mereka jago ngelola uang, tapi kalau kerja yang lainnya mereka sulit, nggak punya skill jadinya. Skillnya hanya Betul. di area tertentu. Betul. Gitu kan. Tapi kan nggak banyak orang yang punya skill di beberapa bidang, terus dia pindah lagi juga muter uangnya. Iya, gitu. betul. Nah itu yang sebenarnya nggak banyak orang ngerti kok kayak gitu. Betul, dan itulah yang harus kita mulai share ya ke Iya. entrepreneur-entrepreneur, mungkin juga melalui podcast ini, Iya. bahwa kita sadarin kepada mereka bahwa yang namanya money itu diciptakan bukan karena waktu kita. Iya. Jadi ternyata ada kelas-kelas aset ya kan yang bisa menciptakan duit ya. Iya, iya. Jadi biarkan bukan cuman kita aja yang bekerja untuk uang ya. Kita membarter waktu kita dengan uang, Iya. tapi juga uang itu menghasilkan uang-uang yang lain. Betul. Jadi ada compound interest juga dalam mengelola uang itu kan. Betul. Nggak banyak orang Saya ngerti lah setuju. kayak gitu. Nggak Saya banyak orang setuju. ngerti. Dan aku kan mungkin karena aku dulu bergaul dengan orang saham, juga banyak di literasi lain lah, aset kelas lainnya, aku ngerti. Kayaknya aku harus belajar cara ngelola uang. Karena ini lebih susah kok ketika mau cari uang. Betul, Menurutku ya. betul. Menurutku tuh paling susah ngelola uang. Itu saya setuju. Kenapa? Karena bahkan saya ngajar juga. Saya ngajar juga untuk investment ya. Ya. Jadi kita ada platform online ya, Ya. edukasi namanya valueinvestorindonesia.com. Oke. Jadi itu sering kita ngadain juga yang namanya seminar, kita ngadain juga ada online course di sana. Nah, di sana kita ngajarin saham, itu investment, itu value investing. Jadi Ya. benar-benar kita melihat nilai. Jadi Ya. beli saham yang murah, dibawa ke Intrinsic pasar. jadi ya kan. PBV, kita ngitung pairnya semua. Ya, PBV, book value-nya kita Ya. cari yang 0,2, 0,3, seperti itu. Ya. Karena saya lihat juga banyak entrepreneur yang memang pintarnya cari duit dan waktunya semua full habis untuk cari duit, ya kan? Ada waktu luang sedikit dipakai untuk kerja, Ya. bukan dipakai untuk mulai berpikir ya. Betul. Mulai berpikir harusnya kita ini mulai investment. Ya. Kan, dan saya juga riset, peradaban manusia Ya. pertama kali ya muncul itu ketika manusia bercocok tanam. Iya, ya. Ketika manusia berhenti untuk hunting itu maksudnya di hunter ya. Ya. Jadi dulu kan manusia prasejarah itu Betul. kan dia ada rusa yang kan di Berburu. mana berburu ya. Iya. Jadi waktunya semua habis untuk Berburu. Karena mencari itu kan nyari binatang lewat juga butuh waktu kan. Betul, butuh waktu, skill dan lain sebagainya. Iya. Tapi ketika manusia belajar bahwa bercocok tanam, ketika kita bibit itu kita tumbuhkan, akhirnya tumbuh yang namanya tumbuhan dan lain itu ternyata bisa dimakan. Betul. Itulah muncul yang namanya peradaban manusia. Muncul mulai manusia mulai belajar musik, manusia mulai belajar sastra, Ya. muncullah yang namanya politik, Ya. muncullah yang namanya negara, konsep negara itu seperti Ya. kenapa? Karena manusia mulai banyak waktu luang. Karena dia udah cukup kan, makan udah betul, cukup, betul. nggak perlu harus hunting lagi, Ya. berburu lagi. Ya. Dia udah bisa berternak, dia bisa bercocok Ya. tanam, ya kan?
waktu luangnya banyak, akhirnya dia berpikir gimana standar kualitas hidup kita itu berkembang. Heeh. Nah, karena riset yang karena riset yang saya lakukan itu, ternyata manusia juga seperti itu. Nah, entrepreneur juga harusnya seperti itu. Jangan cuman berpikir pola mindsetnya hunter ya. Ya. Jadi kita ini berburu terus ya. Ada duit di mana? Kita berburu. Habis Betul, waktunya betul. untuk itu. Mulailah kita bercocok tanam. Dengan cara apa? Dengan cara investment. Iya. Kita belajar skill investasi, kita Ya. belajar gimana caranya. Ya, ada memang waktu yang kita alokasikan untuk investasi. Ya. Tapi nggak banyak. Iya, betul. Dan itu waktu sedikit itu bisa menghasilkan mungkin suatu saat nanti bisa jauh lebih besar daripada income kita yang di bisnis kita. Betul. Kalau saya posisi sekarang udah investment saya lebih besar daripada bisnis saya. Oh, oke. Jadi anggapannya udah ya saya nggak perlu kerja besok pun 1 minggu 1 bulan oke. Ya, ya.